Kita sebentar lagi memasuki pada bulan Ramadan pertama. Tentunya kita semuanya oleh Guru Agung Pangarsa Abah. Salah satu di antara sunnah Guru Agung Pangarsa Abah dalam melaksanakan bulan Ramadan, dalam tata cara amaliyah di bulan Ramadan ini, sunnah-sunnah beliau di antaranya. Yang pertama yaitu di dalam kitab As-Sunanul Marudiyah. Ini masih karya Tuan Syekh Pangarsa Abah Hawas juga. Di dalam kitab As-Sunanul Mardiyah fi Amaliyati Al-Mursyid Al-Kamil, salah satu sunnah beliau yaitu satu, menyegerakan berbuka puasa. Maksud dalam menyegerakan berbuka puasa di sini yaitu untuk pada waktunya ketika azan maghrib kita langsung berbuka. Sunnah beliau itu yaitu kurma. Kalau tidak ada kurma diganti dengan air bening. Jangan sampai memakan yang berat-berat dulu. Nah ini yang disunahkan Guru Agung Pangarsa Abah. Sebelum itu, kita semuanya sebelum berbuka puasa diajarkan untuk bertawasul dulu. Bertawasul sebelum berbuka puasa. Dan doa sebelum berbuka puasa. Sampai menjelang azan maghrib. Yang selalu dikumandangkan oleh imam sebelum melaksanakan berbuka puasa. Doa tersebut ini diajarkan oleh Guru Agung Pangarsa Abah khususnya bagi kita semuanya mesti tahu ini karena ini sunnah beliau. Kalau yang namanya sunnah kita wajib ikut kepada beliau. Bukan sunnah tapi sunnah. Kita mengikuti sunnah itu wajib. Salah satunya kita bertawasul sebelum berbuka puasa. Sudah beres tawasul, kita berdoa. Allah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatikan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. 3 kali dan diakhiri dengan ya karim. Ini yang selalu disunahkan oleh Guru Agung Pangarsa Abah setiap mau berbuka puasa. Kenapa disunahkan seperti ini? Beliau mengutip di dalam Manqobah Tuan Syekh yang ada pada bulan Ramadan. Yaitu ketika Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Qaddasallahu sirrah, beliau itu pada suatu waktu beliau diundang oleh murid-muridnya. Pada satu waktu yang bersamaan beliau diundang berbuka puasa di 70 rumah muridnya. Dalam waktu bersamaan pada hari itu. Nah ketika itu Tuan Syekh hadir kepada 70 rumah ini dengan waktu yang bersamaan. Nah ini maknanya, salah satu maknanya dari dalam Manqobah ini yaitu apa? Tawasul dulu sebelum berbuka puasa. Ini mah untuk sunnah sebelum kita memasuki bulan Ramadan saja. Amaliyah lah. Saya akan membahas amaliyah seputar untuk bulan Ramadan. Untuk kita ikuti jejak langkah Syekh Mursyid kita. Nah, ketika itu Tuan Syekh datang. Nah, ini kata Pangarsa Abah, ini makna dari Manqobah Tuan Syekh yang ada pada bulan Ramadan itu, yaitu dimaknai dengan beliau itu bertawasul. Saya mengutip juga kalam beliau, Pangarsa Abah, yang namanya tawasul itu, ini beliau dalam bahasa Sunda, nanti saya translatekan ya. Tawasul teh untuk mempercepat perjalanan. Jadi tawasul itu untuk mempercepat perjalanan. Apa tawasul? Mewasilahi. Sebagai wasilah, inilah kita semuanya mewasilahi kepada seluruh ahli silsilah taqiyan surah yasin rasa. Untuk apa? Untuk mempercepat perjalanan kita menuju Allah. Bahkan ini kan diperintahkan oleh Allah di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 35. Ayat yang memerintahkan kita itu untuk bertawasul. Untuk apa? Untuk mempunyai perantara di dalam hidup di dunia ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'alakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha.
Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jadi orang yang beriman, orang yang bertakwa, ini apa? Cirinya yaitu wabtaghu ilaihil wasilah, mencari perantara untuk sampai kepada Allah. Kalau sudah mempunyai perantara ini, nah kita semua sudah mempunyai perantara ini. Yaitu kita sudah mempunyai siapa? Wasilah kita untuk menuju sampai kepada Allah, yaitu Syekh Mursyid. Nah, selanjutnya ayat tersebut, wajahidu fisabilihi. Dan kita mesti berjuang di jalan perantara ini. Di jalan Abah Awas ini. Udah begitu untuk ikhwan. Wajahidu fisabilihi. Kita mesti berjuang. Berjuang jihad fisabilillah. Jihad di jalan Abah Awas ini. Kata Abah, bawa tongkat, bawa tongkat. Kata Abah, pakai peci merah putih, pakai peci merah putih. Kata Abah, sebelum berbuka puasa kita tawasul dulu, tawasul dulu. Nah inilah ladang jihad kita. Supaya apa? Wajahidu fisabilihi. Supaya apa? La'allakum tuflihun. Kalau kita sudah mau berjuang di jalan Allah, di jalan ahlu silsilah ini, maka kita termasuk golongan orang-orang yang la'allakum tuflihun. Orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang senang di dunia dan di akhirat. Kalau kita mau berjihad di jalan wasilah ini. Nah ini, alhamdulillah kita semuanya diajarkan oleh beliau senantiasa terus ikut kepada beliau ittiba. Nah, tawasul ini supaya untuk mempercepat perjalanan kita. Makanya dalam manakib pun ada tawasul. Sebelum apa kita tawasul dulu kepada pangarsa apa? Untuk mempercepat perjalanan kita menuju Allah. Nah itu satu di antara amaliyah sunnah pangarsa apa itu yaitu menyegerakan berbuka puasa. Dan tawasul sebelum berbuka puasa. Nah selanjutnya salah satu sunnah pangarsa abah yang di dalam kitab As-Sunanul Marudiyah ini fi amaliyati al-mursyid al-kamil sunnah-sunnah mursyid yaitu diantaranya dalam berpuasa ini sesudah berbuka puasa beliau tidak terus melanjutkan makanan-makanan yang berat, nasi belum. Nah setelah kita yang penting menyegerakan berbuka puasa karena di dalam keterangan pun kalau kita berbuka puasa pada waktunya itulah adanya ijabah doa di dalam berbuka puasa tersebut. Bahkan di dalam kitab, ini saya ada kitab yang namanya Kitab Maqasidus Shaum. Karya Al-Imam Izzuddin bin Abdus Salam. Nah, di dalam kitab beliau mengutip sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walisoimi farhatani yafrahuhuma. Orang-orang yang berpuasa ini akan diberikan kebahagiaan kepada mereka. Dengan apa? Yang pertama, idza aftara fariha bifitrihi. Ketika orang yang berpuasa ini berbuka puasa. Nah, ini diberikan kebahagiaan. Orang yang berbuka puasa ini akan diberikan kebahagiaan. Ya, kita kalau pengen diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita ikuti sunnah beliau. Dan yang kedua, orang yang berpuasa ini diberi kebahagiaan yang kedua yaitu wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmi. Di mana orang yang berpuasa ini ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah letak pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya melalui Syekh Mursyid kita bukan hanya bertemu tapi sudah bersama. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Nah itu, setelah berbuka lanjut. Ketika azan berkumandang hayya 'alas shalah, pangarsa Abah sudah beres berbuka puasa dengan memakan kurma ataupun air bening. Ketika hayya 'alas shalah, beliau langsung segera melaksanakan sholat. Beliau langsung berdiri untuk menyegerakan sholat. Hayya 'alas shalah. Beres amaliyah maghrib, zikir maghrib,
tidak ada khotaman, dilanjut dengan sholat sunnah. Sholat sunat ba'diyah, sholat sunat awabin, sholat sunat taubat, sholat sunat birril walidain, sholat sunat hifdzil iman, dan sholat sunat syukur nikmat sampai sujud syukur. Setelah itu, nah ini kita bisa baru boleh makan yang berat-berat seperti makan nasi dan lain sebagainya. Ini sunnah pengersaabah. Terus selanjutnya sunnah pengersaabah ketika berpuasa, yaitu beliau sholat tarawih. Sholat tarawih beliau itu 20 rakaat. Tanpa witir. Witirnya nanti sesudah amaliyah malam. Nah ini sunnah pengersaabah. Karena di zaman pengersaabah Anom pun dulu begitu. Pengersaabah Anom itu melaksanakan sholat witirnya sesudah sholat amaliyah malam. Begitu. Ini sunnah pengersaabah. Witirnya. Pengersaabah itu nanti setelah sholat malam. Nah, dilanjut dengan khotaman setelah sholat tarawih, lidaf ilbala, kalau dari tanggal 1 sampai tanggal 20, malam 21, itu dilanjut dengan sholat syukri Lailatul Qadar, tanpa khotaman ba'da isya. Nah ini sunnah beliau. Nah, selanjutnya, ketika sunnah beliau di dalam sahur, beliau itu waktunya tepat pada pukul 3. Ini sunat sahur beliau. Nah, jadi kita semuanya semoga dibisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimampukan untuk senantiasa mengikuti beliau, sunnah-sunnah beliau di dalam hal berpuasa, karena kita semuanya sebentar lagi tinggal menghitung hari kita menunggu keputusan pemerintah untuk melaksanakan ibadah saum Ramadan. Nah, itu diantaranya sunnah-sunnah pengerja Abah yang insya Allah kita semuanya bisa mengikuti dan dikuatkan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan barokah karomah dengan ridhonya guru agung kita Dr. Syekh Pengerja Abah Aus. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya saya Al-Fakir, sebelum menutup khidmat ilmiah pada malam ini, saya memohon maaf kepada sekalian ikhwan, terutama kepada Ibu Hajah Yuni dan sekeluarga, ikhwan akhwat Raudhah Merah Putih Al-Wahyu, memohon maaf lahir dan batin sebelum melaksanakan Ramadan. Mohon maaf besar-besarnya dari kata-kata yang menyinggung ataupun kata-kata yang tidak mengenakan hati ikhwan akhwat semuanya, mohon dimaafkan, mohon ikhlasnya untuk memaafkan kesalahan saya. Semoga kita semuanya di dalam beramaliyah pada bulan Ramadan pertama diberikan selalu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimampukan untuk senantiasa melaksanakan amaliyah-amaliyah pada bulan Ramadan. Terima kasih, mohon maaf itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.